Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Y kedua, yaitu tentang getting data from user. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syah Muhammad Ubaidillah dari Prodi D3 Teknik Informatika PNSMS DK Sumeneb. Ini adalah tugas materi ke-8 dari mata kuliah pemrograman framework oleh Bapak Ahmad Syauki Hasan. Yang pertama ada membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widget active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Yang pertama, model yang terhubung dengan tabel di database, yaitu berbasis Y DB Active Record. Yang kedua, model yang berdiri sendiri, berbasis Y base model, seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form, begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen akan digenerate secara otomatis dengan pola nama underscore model, nama underscore atribut. Misal login form username. Selanjutnya ada membuat form yang kedua. Di sini ada sebuah contoh yang mendeklarasikan ataupun skrip dari membuat form. Dapat diperhatikan untuk detailnya, dapat di pause. Selanjutnya ada validasi input. Aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasikan dengan memanggil metode Y base model lalu validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Selanjutnya deklarasi rules. Untuk membuat metode Y base model lalu validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode Y base model lalu ke rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, seperti misal required, email, string, dan lain sebagainya. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus dengan kata kunci core validator. Lalu ada custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambah property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Seperti contoh penggunaannya pada gambar di kanan. Ada juga conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Seperti contoh penggunaan conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when, ketika, ataupun dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang dapat mempresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Seperti contoh penggunaan pada gambar di kanan. Data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, yang pertama menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Lalu mengganti atribut yang kosong ataupun yang tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Penggunanya seperti pada gambar di kanan. Lalu ada uploading single file. Untuk membuat form yang menerima upload, ikuti langkah-langkah berikut.
Pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Yang kedua, membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Yang ketiga, membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Uploading single file model. Yang pertama, tambahkan library class y web upload file. Yang kedua, tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Seperti contoh $file. $file1. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi JPG dan GIF saja. Cara penggunaannya seperti pada skrip di kanan. Uploading single file, yaitu hanya dengan view. Pastikan untuk menambahkan parameter, seperti skrip di bawah opsi pertama, agar file upload dapat dilakukan. Pada opsi kedua, akan membuat form input yang akan menerima file. Selanjutnya ada uploading single file, yaitu controller. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas y web uploaded file. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersama, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti make files sama dengan 5. Pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Seperti contoh dalam kurung tanda petik 1 file 1 menjadi tanda petik 1 file 1 lalu buka kurung. Tambahkan properti multiple true pada metode file input. Pada controller, ganti metode get instance menjadi get instances. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Selanjutnya ada contoh uploading multiple file. Kali ini ada versi lengkapnya, model, view, dan controller. Seperti contoh pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai materi 2 tentang getting data from user. Yaitu materi ke-8, pelajaran pemrograman framework oleh Bapak Ahmad Syauqi Hasan. Kurang lebihnya dalam video ini saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.